Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini dengan izin Tuhan kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua yang bertajuk Maut dalam Dunia Berdosa. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita, Maut dalam Dunia Berdosa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Adam dan Hawa jatuh? Bagaimana dosa dan kematian menguasai dunia kita? Bagaimana Tuhan menanam benih harapan untuk manusia yang jatuh ini sejak di Taman Eden? Bacaan Alkitab kita seperti yang ada di screen saudara dan saya. Ayat hafalan Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pendahuluan Sekolah Sabat kita. Badai yang tidak dijangka telah dicetuskan di surga apabila Tuhan memutuskan untuk mencipta manusia, yaitu Adam dan Hawa. Malaikat berpangkat tinggi yaitu Lucifer mulai iri hati kepada Tuhan. Tuhan memberi amaran kepada manusia pertama tentang pemberontakan itu dan memberi mereka arahan yang jelas yang akan menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan atau kepada musuh, yaitu melalui pohon larangan. Pena Inspirasi mengatakan, setelah dihalau keluar dari syurga, Satan memutuskan untuk memusnahkan kebahagiaan Adam dan Hawa di bumi dan dengan itu menimbulkan kesedihan di surga. Dia membayangkan bahwa sekiranya dia boleh dalam apa juga cara memperdayakan mereka, yaitu Adam dan Hawa, kepada pelanggaran, Tuhan pasti akan menyediakan beberapa ketentuan yang membolehkan mereka diampuni dan kemudian dia dan semua malaikat yang jatuh bersamanya akan berada dalam cara yang adil untuk berkongsi belas kasihan Tuhan dengan mereka. Dan untuk memahami pembelajaran kita saudara, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang ada di screen kita. Tajuk yang pertama, yaitu kenyataan dalam ketegangan. Yang menjadi pertanyaan, tegang dalam apa? Mengapakah Tuhan perlu memberikan amaran kepada mereka jika mereka tidak boleh memilih dengan bebas? Apakah cara yang jelas di mana ajaran Alkitab itu bertentangan dengan cara duniawi? Saudara, Kejadian 2 ayat 16 hingga 17 mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Itu sebabnya dia menasihatkan Adam untuk tidak memilih memakan buah larangan itu. Ketaatan adalah satu-satunya pilihan yang logik. Namun, penggoda itu muncul sebagai seekor ular dan mendorong mereka untuk memilih ketidaktaatan. Ular itu sudah memakan buah itu dan ia tidak mati. Dia menyindir bahwa Tuhan telah menetapkan peraturan yang berubah-ubah atau salah. Hawa terlupa bahwa firman Tuhan sentiasa boleh dipercayai. Walaupun nampaknya, yaitu pada pandangan manusia, tidak logik. Hawa mengabaikan 3 prinsip asas di dalam menanggapi firman Tuhan ini. Yang pertama, akal manusia bukanlah cara paling selamat untuk menilai perkara yang rohani. Yang kedua, firman Tuhan boleh kelihatan seperti tidak logik dan tidak masuk akal bagi kita. Tetapi, ia sentiasa betul dan boleh dipercayai. Dan yang ketiga, ada perkara yang tidak jahat atau dengan sendirinya adalah tidak salah, tetapi Tuhan telah memilihnya sebagai satu ujian ketaatan atau kesetiaan. Kita menghadapi situasi yang sama setiap hari. Kita mesti memilih antara menaati Tuhan atau tidak percaya dan menderhaka kepadanya. Setiap hari dan setiap saat kita perlu memutuskan antara firman Tuhan
yang bagi kebanyakan orang mungkin tidak populer, atau memilih daya tarikan budaya sekeliling kita yang menggoda, pilihan kita akan mempunyai akibat yang kekal. Tajuk yang kedua, yaitu ditipu oleh ular. Apa kriteria yang Hawa gunakan untuk memilih di antara firman Tuhan dan kata-kata ular itu? Apakah Tuhan boleh dipercayai? Kejadian 3 ayat 5 katakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Syaitan tidak memulahkan perbualan dengan godaan yang terbuka atau kasar. Dia membuat soalan yang samar-samar yang boleh dijawab oleh Hawa. Kejadian 3 ayat 1 hingga 3 menerangkan. Dengan cara itu, dia mendapat perhatian Hawa. Kemudian, dia secara terbuka bercanggah dengan Tuhan dan menyatakan bahwa motif Tuhan tidak jelas atau motif Tuhan itu salah dalam Kejadian 3 ayat 4 hingga 5. Nah, yang menjadi pertanyaan, adakah Tuhan itu benar? Adakah dia menyembunyikan sesuatu? Adakah dia benar-benar mahukan kebajikan Anda? Hawa terpaksa memilih antara mempercayai Tuhan atau tidak. Dia menganalisa isu itu dan meragui firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 6. Apabila dia memandang atau melihat buah pohon larangan itu, dari segi aspek nutrisi, buah pohon itu baik untuk dimakan. Kemudian dari aspek estetika, dia merasa bahwa buah itu sedap kelihatannya. Kemudian aspek logik, otak, pohon itu menarik hati, kena memberi pengertian. Jika kita meragui Tuhan, kita mungkin akan tergoda untuk mempertahankan atau mempertimbangkan perkara yang mengakibatkan kematian. Dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Tajuk yang ketiga, yaitu kamu tidak akan mati. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud kamu tidak akan mati? Bagaimana ungkapan ini telah menjatuhkan manusia? Siapa yang harus kita percaya? Tuhan, firman, atau syaitan? Saudara, Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 4 mengatakan, di dalam Kejadian 2, Tuhan berkata, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian pasal 3 ayat 4, setan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Syaitan secara terang-terangan bercanggah dengan firman Tuhan dengan mengatakan bahwa Adam dan Hawa tidak akan mati karena mereka abadi. Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu, tetapi mereka akhirnya mati. Kejadian 3 ayat 19. Kemudian, syaitan mengubah strateginya pula. Dia mulai meyakinkan manusia bahwa tubuh mereka tidak kekal, tetapi jiwa, spirit mereka akan kekal. Inilah yang disebut sebagai pahaman spiritisme. Pahaman bahwa spirit itu boleh hidup dan boleh berjalan-jalan. Nah, hampir semua tamadun percaya pada beberapa jenis kewujudan sedar selepas kematian. Malahan Kristianisme dan pandangan dunia sekuler telah menerima pembohongan ini. Yaitu apa? Spiritisme. Firman Tuhan cukup jelas. Jiwa kita juga mati. Matius 10:28 katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita boleh membaca ini dalam Mazmur 115, Mazmur 146, Pengkhotbah 9, dan Matius 10. Dan yang menjadi pertanyaan, siapa yang patut kita percaya? Kita ke tajuk yang keempat, akibat dosa. Apa akibat pilihan Hawa dan Adam? Apa kesan kejatuhan atau dosa yang mereka lakukan kepada manusia secara keseluruhan? Kejadian 3:11 katakan, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Adam dan Hawa menyangka bahwa buah itu
akan membawa mereka kepada pengetahuan yang unggul atau pengetahuan yang lebih baik. Mereka meninggalkan pihak Tuhan dan bergabung dengan syaitan dengan memakannya. Ini membawa akibat yang tragik. Saudara, dari segi teologi, akibatnya mereka takut akan Tuhan dan bersembunyi dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 10. Dari segi sosial, mereka saling menuduh antara satu sama lain. Kejadian 3 ayat 12. Kemudian dari segi fisikal, mereka akan merasakan sakit dan kematian. Kejadian 3 ayat 16 hingga 17 dan 19. Dari segi ekologi, alam sekitar akan memburuk. Kejadian 3 ayat 18. Saudara, ketidaktaatan mereka adalah hukuman mati bagi seluruh umat manusia. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan juga Roma ayat 15 kita boleh baca. Tajuk yang kelima, yaitu janji Injil yang pertama. Apa janji Tuhan pada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa? Apakah janji ini menjadi bahagian kita semua pada saat ini? Dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21, apakah pengharapan yang terdapat di dalam ayat ini untuk semua bangsa manusia? Saudara, Kejadian 3 ayat 15 katakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perkataan permusuhan dalam Ibrani Eba menyeratkan bukan saja kontroversi kosmik yang berpanjangan antara baik dan jahat, tetapi juga penolakan pribadi terhadap dosa yang telah ditanamkan oleh karunia Tuhan dalam pikiran manusia. Penolakan ini mendorong kita untuk berhasrat untuk bebas daripada kuk atau belenggu syaitan. Tetapi kita tidak dapat melakukannya kalau dengan kekuatan sendiri. Kemudian, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Melalui siapa? Mesias. Keturunan wanita itu telah menang dan telah menyelamatkan kita daripada kematian kekal. Tuhan membuat korban haiwan pertama, yaitu simbol kematian penebusan Yesus. Dari haiwan itu, dia memakaikan Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu, menutupi mereka dengan keadilan atau perlindungan Tuhan. Tuhan tidak menyerahkan kita pada nasib kita, tetapi memberi kita harapan bahwa kita akan kembali kepada tangannya yang penuh kasih sayang akhirnya. Artinya, sejak awal lagi, bahkan di Taman Eden lagi, Injil, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus, telah diwahyukan kepada manusia. Pena Inspirasi menjelaskan, setan menyadari benar bahwa jiwa yang paling lemah yang tinggal di dalam Kristus adalah lebih dari sekadar lawan bagi bala tentera kegelapan. Dan bahwa jikalau ia menyatakan dirinya secara terbuka, maka ia akan dihadapi dan dilawan. Itulah sebabnya ia berusaha menarik tentara-tentara salib keluar dari benteng mereka yang kuat. Sementara ia dan pasukannya siap sedia membinasakan semua yang berani menginjak wilayahnya atau kawasannya. Hanya dengan bergantung kepada Allah dan menuruti semua perintah-perintahnya, kita boleh aman atau kita boleh selamat. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, akibat dosa sangat mengerikan, yaitu kematian, mati rohani juga. Kedua, tanpa kasih karunia Tuhan, manusia tiada pengharapan. Tuhan setia mengasihi kita. Dia sanggup menjadi manusia supaya kita beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya. Pilihan di tangan kita. Sama ada kita memilih firman Tuhan, kita memilih Tuhan, atau memilih setan. Mari saudara, kita pilih Tuhan. Mari kita pilih firman Tuhan. Jadi saudara, sekian sahaja ringkasan pelajaran kita pada minggu ini. Semoga kita mendapat sesuatu dan boleh membantu kita di dalam memahami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena menolong kami memahami
mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.